Sabtu malam, saudara, antrean kendaraan masih terlihat di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Kendaraan berplat B atau berasal dari Jakarta masih mendominasi jalur menuju puncak. Menjelang tengah malam, tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di Telantas Polres Bogor di kawasan puncak. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan yang melintas dirasa masih mencukupi batas aman. Selain itu, tempat wisata dan tempat makan juga dibatasi jam operasionalnya, yakni hanya boleh buka maksimal sampai pukul 8 malam. Sejak Sabtu pagi, lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sudah dipadati oleh wisatawan. Polisi disiagakan untuk menghalau kendaraan yang datang jika kawasan puncak sudah penuh. Sistem satu jalur diberlakukan polisi lalu lintas sejak Simpang Gadok. Polisi mencegah penumpukan kendaraan yang terus berdatangan saat liburan akhir pekan dan juga libur panjang. Sebagai antisipasi lanjutan, polisi akan menghalau kendaraan yang hendak masuk ke kawasan puncak jika kondisi sudah padat. Ini demi mencegah kerumunan wisatawan. Saudara, tantangan libur panjang dalam penanganan COVID-19 ini terjadi di kawasan puncak. Pantauannya akan kita lihat bersama dengan Dani Saputra, jurnalis Kompas TV di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dani, sekarang akhir pekan juga nanti menuju ke libur panjang. Sekarang sudah pukul 7:10. Bagaimana situasi di sana? Lalu lintasnya apakah semakin melandai atau justru semakin padat? Ya, selamat pagi Stefani. Dari pantauan yang dilakukan di Simpang Gadok ini sudah terlihat volume kendaraan memang semakin terus bertambah setiap menitnya. Terutama kalau misalkan saya pantau di sini, ini kebanyakan datang dari Jakarta karena kita dapat lihat dari plat kendaraannya yaitu B, itu didominasi dari Jakarta seperti itu. Namun meski sudah mulai padat, ini masih terlihat ramai lancar, belum ada antrean kendaraan yang begitu panjang seperti itu, maka dari kepolisian juga belum menetapkan rekayasa lalu lintas tertentu, misalkan satu jalur ataupun one way. Namun ini tidak menutup kemungkinan apabila beberapa jam ke depan nantinya jalan menuju puncak, khususnya jalan menuju puncak ini nantinya sudah mulai dipadati dan juga sudah tidak terbendung lagi, maka nanti baru diterapkan rekayasa lalu lintas seperti itu. Nah, tidak hanya rekayasa lalu lintas yang disiapkan juga oleh pemerintah setempat ini, nantinya akan ada pengawasan protokol kesehatan yang ketat, misalkan di kawasan-kawasan puncak, khususnya kawasan wisata, dan juga nantinya rencananya akan ada istilahnya penyekatan ataupun penutupan ataupun pembatasan nantinya pengunjung puncak apabila nantinya situasinya sudah tidak kondusif lagi, sudah terlalu banyak pengunjung yang berada di daerah puncak ini, maka nantinya akan dibatasi para pengunjung ini. Seperti itu, Stefani. Bagaimana tidak kondusif itu, Mbak Dani? Karena kalau kita lihat di belakang Anda sendiri sudah terjadi antrian yang cukup panjang. Bisa Anda gambarkan di sana, sudah sejak kapan antrian panjang ini terjadi? Ya, Stefani, dapat yang Anda lihat di sini, antrian memang sudah mulai padat seperti itu. Sekitar pukul 6 tadi sebenarnya masih masih lancar, belum ada keramaian kendaraan yang dapat saya pantau. Namun 1 jam setelahnya ini volume kendaraan khususnya yang dari Jakarta ini semakin bertambah, dan sekarang ini yang dapat Anda lihat ini sudah mulai padat ya, seperti itu. Nantinya kalau misalkan kita merujuk seperti hari kemarin ini, dari pagi hingga siang nantinya akan diberlakukan rekayasa lalu lintas satu jalur ataupun one way nantinya dari arah Jakarta menuju puncak. Nanti setelah siangnya, sekitar siang ataupun sore, dengan pertimbangan tertentu tentunya karena situasional, melihat nanti kondisi di lapangan seperti apa, baru nantinya dari arah puncak menuju Jakarta baru diberlakukan one way, seperti itu, Stefani. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak hanya nantinya rekayasa lalu lintas ataupun yang nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini sekitar 150, kurang lebih 150 personel sudah disiapkan, Stefani, dari Simpang Gadok nantinya sepanjang menuju arah puncak untuk nantinya upaya penertiban kendaraan ataupun pengunjung yang akan mengunjungi
daerah puncak seperti itu, Stefani. Dani, bisa Anda tegaskan kembali, jadi penyekatan razia akan dilakukan di mana dan juga apakah 24 jam sehingga tidak ada yang curi start dalam tanda kutip untuk masuk ke puncak padahal sudah penuh? Ya, Stefani, khususnya ini dalam hal ini pengaturan bagaimana nantinya pembatasan ini nantinya dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah sempat menyampaikan dan juga mengimbau ataupun sudah pernah mengingatkan bahwa nantinya kalau misalkan situasinya nantinya harus mengharuskan adanya penutupan kawasan di puncak, misalkan karena jumlah pengunjung ini sudah melewati batas gitu. Nah, ini batasan kapasitas ini sudah ditentukan oleh Gubernur Jawa Barat dan juga pemerintah setempat, namun belum secara spesifik berapa sebenarnya kapasitas ataupun batas yang akan ditentukan untuk menjadi rujukan menutup ataupun membatasi pengunjung menuju puncak seperti itu. Namun kalau misalkan kita merujuk lagi ke aturan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, kawasan puncak, kawasan wisata maksud saya, kawasan wisata puncak yang memang biasanya ini pasti dipadati oleh pengunjung, tempat destinasi pengunjung ini selalu dikunjungi biasanya di waktu-waktu liburan, ini biasanya dibatasi hanya 50%. Nah, kita lihat nantinya apakah kalau misalkan ini beberapa jam ke depan pembatasan ini nantinya diharuskan, maka nantinya kendaraan-kendaraan ataupun pengunjung yang dalam tanda kutip tidak memiliki kepentingan yang genting ataupun mendesak untuk menuju ke puncak, maka mereka akan diminta untuk putar balik ataupun kembali ke tempat asalnya. Namun kami harus mengonfirmasi lebih lanjut di mana nantinya penyekatan atau pembatasan ini dilakukan, apakah nantinya di jalan misalkan seperti di sini penyekatannya, ataupun memang di tempat-tempat ataupun kawasan wisata di mana kebanyakan destinasi pengunjung yang berasal dari luar Kota Bogor ataupun puncak seperti itu, Stefani. Ya, Dani, kalau dari pantauan Anda sendiri, bagaimana masyarakat di sana, di posisi Anda, sekitar Anda, lalu juga wisatawan, apakah cukup taat terhadap protokol kesehatan? Iya, Stefani, biasanya kalau misalnya kita merujuk lagi ke hari kemarin, biasanya di daerah sini dan juga khususnya ke arah puncak, biasanya tidak hanya pihak kepolisian yang akan berjaga. Ada juga nantinya razia dari Satpol PP, yaitu operasi justisi nantinya untuk memastikan protokol-protokol kesehatan patuh ataupun diterapkan oleh para pengunjung. Misalkan menggunakan masker, menjaga jarak. Namun kalau misalkan yang saya amati dari sekitar pagi tadi, sekitar pukul 6 hingga saat ini, walaupun banyak ataupun para pengendara ini menggunakan masker seperti itu, namun kapasitas mobil ataupun kapasitas kendaraan ini masih banyak yang dilanggar oleh para pengendara, seperti misalkan kendaraan minibus ini penuh seperti itu. Biasanya kan kalau misalkan batasan ini dari per kursi itu ada 2. Nah, ini biasanya satu keluarga dalam satu minibus ini kapasitasnya ini bisa berlebih, bisa 7 hingga 8 orang tadi sempat saya amati dari pukul 6 hingga pukul 7:20 ini, Stefani. Maka itu yang perlu diperhatikan juga tidak hanya upaya dari aparat, polisi, Satpol PP dan juga pemerintahan, perlu dari warga juga perlu memastikan apakah tujuan mereka datang ke tempat kawasan ini genting, apakah mendesak, karena sudah diimbau juga, baik dari Presiden juga sudah mengimbau, pemerintah daerah juga sudah mengimbau apabila tidak ada kepentingan mendesak maka diminta untuk tetap di rumah saja ataupun misalkan berwisata di tempat-tempat yang terdekat saja seperti itu, tidak perlu harus keluar kota seperti itu, Stefani. Baik, terima kasih Dani Saputra melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.